Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada para praktikan praktikum terintegrasi jurusan Teknik Industri Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di modul 2 kali ini kita akan membahas mengenai peramalan atau forecasting. Setelah sebelumnya kita melakukan riset pasar dengan penyebaran kuesioner terkait dengan 3 produk buatan PT PTI, didapatkan 2 produk unggulan. Nah, untuk 2 produk unggulan ini nantinya akan kita dapatkan data sekunder atau data demand produksi dari perusahaan tersebut. Nah, di antaranya yaitu stationary rack dan desk lamp. Mungkin nanti teman-teman akan ada yang beda juga, jadi menyesuaikan aja. Dan silakan konfirmasi kepada asisten pembimbing masing-masing. Nah, untuk sebelum kita melakukan forecasting atau peramalan, terlebih dulu kita harus mengetahui terkait dengan pola data dari demand produksi dari data historisnya. Nah, untuk produk stationary rack, kita analisis grafiknya dulu, klik insert, lalu kemudian pilih grafiknya yang with chart aja, with marks maksudnya. Lalu kemudian satu lagi untuk produk Deslam juga sama. Oke, dengan begitu kita bisa melihat grafik pergerakan demand dari data historis yang kita dapatkan. Untuk produk stationary rack sendiri, itu kita melihat adanya peningkatan dalam setiap bulannya, di mana pola data ini bisa kita sebut sebagai pola data trend. Nah, lalu kemudian sedangkan produk Deslam sendiri itu lebih mengarah ke rata-rata dari produksinya. Nah, sehingga dari produksi ini bisa kita lihat atau bisa kita kelompokkan sebagai pola data stasioner. Oke, untuk langkah pengerjaannya sendiri ada perbedaan. Untuk pola data trend, itu kita menggunakan 3 metode pada praktikum kali ini, dan pola data stasioner juga kita menggunakan 3 metode. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai pola data stasioner terlebih dulu. Untuk pola data stasioner sendiri, kita menggunakan metode Naive Model, Simple Moving Average, dan Simple Exponential Smoothing. Oke. Nah, dalam melakukan forecast-nya mudah saja. Yang pertama kita akan mengerjakan untuk metode Naive dulu. Untuk forecast dengan metode Naive itu merupakan demand pada bulan sebelumnya. Berarti untuk forecast pada bulan Februari itu adalah data demand pada bulan Januari. Nah, tinggal kita drag saja ke bawah. Untuk selanjutnya adalah kita akan menentukan nilai error, di mana nilai error ini merupakan hasil pengurangan antara demand dengan forecast-nya. Kita drag lagi ke bawah, lalu berikut juga dengan absolute. Untuk absolute sendiri merupakan nilai mutlak dari error yang kita dapatkan tadi. Lalu kemudian error square itu merupakan pengkuadratan nilai error. Jadi nanti nilai error ini akan dikuadratkan. Nah, sedangkan satu lagi yaitu persen error merupakan hasil pembagi antara absolute error dengan demand-nya pada bulan tersebut. Nah, lalu kemudian kita harus menganalisis terkait dengan nilai error. Untuk nilai error sendiri, pada mean absolute deviation itu merupakan nilai rata-rata atau average dari absolute error. Jadi mudah aja. Terus untuk mean square error itu merupakan rata-rata dari error square, error kuadrat, dan MAPE atau mean absolute percentage error itu merupakan rata-rata dari persen error. Nah, jadi teman-teman tinggal nge-link aja ini semuanya. Nah, untuk mendapatkan ini jadi persentase, tinggal klik yang bagian ini aja. Lalu kita pilih 3 angka di belakang koma. Nah, sehingga untuk produksi pada bulan Januari tahun 2022 didapatkan nilai forecast sebesar 423 produk
dengan nilai MAD sekian, MASE sekian, dan MAPE sekian. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan forecasting dengan menggunakan metode lanjutan yaitu Simple Moving Average. Ini metodenya agak sedikit berbeda dalam penyelesaian masalahnya. Untuk forecast sendiri, itu merupakan average atau rata dari 2 bulan sebelumnya. Nah, jadi agak sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Oke, sebentar. Average dari 2 bulan sebelumnya. Oke, oh iya, mohon maaf ada kesalahan. Nah, untuk forecast yang pertama ini kita masih belum pakai yang di sana. Jadi kita masih nge-link dulu aja ke yang forecast pertama. Lalu yang kedua, baru kita average-kan dari 2 periode sebelumnya. Nah, dengan begitu kita bisa drag saja ke bawah. Oke, ini untuk menentukan nilai total aja. Lalu kemudian kita akan mengetahui nilai error, absolute error, error square, itu sama aja dengan perhitungan yang sebelumnya. Berarti untuk nilai error sendiri, itu adalah pengurangan antara demand dengan forecast-nya. Nah, tinggal kita drag lagi sampai ke bawah. Lalu kemudian untuk absolute sendiri, itu merupakan nilai mutlak dari error yang kita punya. Berarti absolute dari nilai errornya. Oke, nanti ini kita bisa drag lagi sampai ke bawah. Lalu kemudian error square itu merupakan error kuadrat atau error yang kita kuadratkan. Nah, nanti kita drag lagi sampai ke bawah. Untuk formulanya bisa teman-teman lihat di sini ya. Lalu kemudian untuk persen error sendiri merupakan pembagian antara absolute dengan demand asing. Selanjutnya adalah kita akan menentukan nilai error, mean absolute deviation, mean square error, dan mean absolute percentage error, yaitu dengan merata-ratakan atau average dari absolute error untuk MAD sendiri, untuk MSE sendiri berarti dari error square, dan untuk MAPE sendiri dari error persen atau persen error. Ini tinggal kita persentase. Nah, kita ambil 3 angka di belakang koma. Dengan begitu, kita bisa mengetahui untuk data demand atau ya hasil forecast untuk bulan Januari tahun 2022 itu sebanyak 389 dengan MAD sekian, MSE sekian, dan MAPE sekian. Oke. Untuk metode selanjutnya yang akan kita gunakan yaitu metode Simple Exponential Smoothing. Nah, untuk Simple Exponential Smoothing ini agak sedikit berbeda. Nah, untuk Simple Exponential Smoothing ini, yang pertama itu sama aja, kita nge-link dulu ke atas. Nah, dan yang kedua baru itu agak berbeda. Nah, untuk yang kita menggunakan rumus seperti yang di atas ini, round up. Nah, lalu kemudian klik masukkan nilai alfanya 0,1, ini nilai alfanya. Nah, untuk di sini kita akan menggunakan nilai alfa yang akan kita kalikan dengan demand pada bulan sebelumnya. Nah, lalu ditambah dengan 1 dikurangi nilai alfa. Nah, dan akan kita kalikan dengan forecast pada bulan sebelumnya. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Oke, selanjutnya bisa kita drag sampai ke bawah. Oke. Nah, dengan begitu kita bisa mendapatkan nilai error, di mana nilai error sendiri merupakan hasil pengurangan dari demand dengan forecast-nya.
jangan lupa drag sampai ke bawah. Oke, selanjutnya adalah absolute error, merupakan nilai mutlak dari error yang udah kita dapatkan. Nah, untuk error square sendiri merupakan nilai error yang akan kita kuadratkan. Jadi, oke. Sedangkan untuk persen error sendiri merupakan pembagian antara absolute error dengan demand-nya. Sehingga dengan begitu kita bisa mendapatkan analisa mengenai nilai error itu sendiri. Untuk mean absolute deviation itu merupakan average dari nilai absolute error. Lalu kemudian untuk MSE sendiri merupakan nilai average dari error square atau error yang dikuadratkan, serta untuk MAPE sendiri merupakan average dari persentase error. Nah, dengan begitu kita bisa nge-link aja. Nah, kurang lebih kayak gitu lah prosesnya. Berarti untuk demand pada bulan Januari tahun 2022, kita mendapatkan nilai forecast sekian dengan total MAD, MSC, dan MAPE. Nah, untuk nilai alfa sendiri, kita menggunakan nilai alfa dari 0,1 hingga 0,9. Jadi, nanti teman-teman bikin hal yang serupa dengan mengganti nilai alfanya. Jadi nanti tinggal ganti aja nilai alfanya 0,1 sampai 0,9. Nah, kurang lebih seperti ini nanti perhitungannya. 0,1, 0,2, 0,3 hingga 0,9 nanti di bawah. Nah, oke. Oke, mungkin agak sedikit kesalahan ya teman-teman. Nah, di sini untuk bulan Februari untuk simple moving average ini nggak usah kita lakukan perhitungan. Nah, jadi langsung aja kayak gini. Jadi nanti hasilnya adalah seperti ini. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan validasi. Untuk validasi sendiri, yang pertama yang akan kita lihat adalah perbandingan dulu. Untuk perbandingan dari nilai error dan metode yang kita gunakan. Nah, tadi kan kita udah dapatkan kan nilai MAD-nya, MSE-nya, dan MAPE-nya. Nah, untuk itu kita akan lakukan perbandingan antara nilai manual dengan QM. Nah, setelah itu kita analisis sesuai dengan modelnya yang kita gunakan. Sehingga nanti hasilnya akan kita dapatkan seperti ini. Nah, lalu kemudian kita nyari nilai MAPE terkecil. Untuk dari data MAPE terkecil sendiri, nantinya kita bisa masukkan demand-nya dan forecast-nya ke sini. Oke, lalu ini didapatkan dari simple exponential smoothing dengan alpha kalau nggak salah 0,7. Jadi nanti hasil forecast dari nilai alpha 0,7 itu yang akan kita gunakan. Oke, selanjutnya kita tinggal nge-link aja. Ini saya nge-copy aja dari yang saya dapatin sebelumnya. Nah, sehingga nanti hasil forecast-nya seperti ini. Untuk perhitungan nilai error-nya sama, yaitu demand kurangi dengan forecast-nya. Berikut juga dengan yang lainnya. Oke. Absolute error kuadrat atau error square juga kita akan mengkuadratkan dari nilai error-nya. Sedangkan kumulatif error itu kita akan mengakumulasi nilai error-nya. Nah, jadi nanti kita akan akumulasi nilai error antara periode berikut ditambahkan dengan periode sebelumnya, sehingga nanti kita bisa dapatkan seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu absolute error, merupakan akumulasi atau nilai mutlak. Nilai mutlak dari kita ambil dari kumulatif error. Nah, sehingga nantinya kita bisa akumulasikan dari absolute error ditambah dengan
kumulatif errornya. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal menambahkan aja. Oke, ini akan sedikit berbeda dari perhitungan, di mana dari nilai MAD sendiri itu merupakan nilai untuk MAD sendiri itu nilainya adalah pembagian antara kumulatif error dengan periode sebelumnya atau dengan periode saat itu maksudnya. Jadi nanti di sini kita akan membagi antara kumulatif absolute error dengan periode tersebut. Nah, untuk periode bulan Februari adalah periode 2. Untuk perhitungan MAD sendiri, itu akan ada 2 klasifikasi, di mana akan menentukan klasifikasi dari 10 periode pertama dan beberapa periode berikutnya. Sedangkan untuk tracking sinyal sendiri, itu merupakan pembagian, yaitu antara nilai MAD dengan nilai MAD dengan tracking sinyalnya itu sendiri. Nilai kumulatif error dibagi dengan nilai MAD-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Sehingga nanti kita bisa draft 10 tahun pertama. Oke, nanti ditulis dulu ya. Untuk MAD 10 periode pertama itu rumusnya sama dengan nilai dari kumulatif absolute error dibagi dengan periode. Nah, sedangkan untuk tracking-nya kita yaitu perhitungan antara kumulatif error dibagi dengan nilai MAD-nya. Nah, jangan lupa kita tandain dulu 10 periode pertamanya, berarti di bulan Oktober tahun 2020. Oke, setelah kita tandain, kita bisa ngeliat di sini. Kalau misalkan dari 10 periode pertama itu, hasil dari tracking sinyalnya sendiri, itu tidak ada yang berbeda, atau tidak ada yang keluar dari upper bound dan lower bound. Nah, untuk upper bound dan lower bound dari tracking sinyal sendiri itu adalah minus 4 dan plus 4. Untuk upper bound itu plus 4, sedangkan untuk lower bound itu adalah minus 4. Nanti teman-teman cari aja di referensi jurnal kenapa seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan perhitungan terkait dengan nilai MAD beberapa periode setelahnya. Untuk beberapa periode setelahnya itu, kita akan melakukan perhitungannya dengan formula seperti ini. Untuk MAD bulan sebelumnya, kita akan tambahkan dengan 0,2 dikali dengan nilai absolute error pada bulan tersebut, nilai absolute error pada bulan tersebut yang dikurangi dengan MAD pada periode sebelumnya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Lalu nanti akan keluar hasil. Kita tuliskan rumusnya di sini ya. MAD periode selanjutnya itu adalah perhitungan dari MAD periode sebelumnya, ini periode sebelumnya ya, yang akan ditambahkan dengan pengurangan 0,2 dikali dengan pengurangan absolute error yang dikurangkan dengan MAD periode sebelumnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini bukan yang satu ya, tapi MAD untuk periode sebelumnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti bisa teman-teman drag aja sampai ke bawah juga. Berikut dengan tracking sinyalnya. Nah, selanjutnya untuk average error.
itu perhitungannya adalah merata-ratakan nilai dari errornya. Berarti kita average dari nilai errornya. Nah, jangan lupa dikunci, sehingga nanti kita bisa dapatkan hasilnya. Oke, selanjutnya adalah standar deviasi. Untuk standar deviasi itu rumusnya adalah SQR dari sum error kuadrat jangan lupa kita kunci juga yang nantinya dibagi dengan 23 atau jumlah periode untuk forecastnya, sehingga nantinya hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya adalah menentukan batas kendali atas dan batas kendali bawah. Untuk rumusnya sendiri yaitu 2 dikalikan dengan standar deviasi untuk batas kendali atas, sedangkan untuk batas kendali bawah yaitu minus 2 dikali dengan standar deviasinya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan dengan menggunakan grafik tracking sinyal, yaitu yang akan kita gunakan adalah upper bound dan lower bound. Lalu kemudian, sebentar. Lalu kemudian tracking sinyalnya. Oke, dengan begitu kita nanti bisa mendapatkan grafiknya. Nah, ini jangan lupa kita namain tracking signal. Oke. Dan selanjutnya yaitu kita akan menganalisis grafik moving range, yaitu antara BKA dan BKB, dengan nilai error. Nah, dengan nilai errornya, sehingga nanti bisa kita dapatkan grafiknya. Nah, dengan begitu kita bisa lakukan analisis nih. Mengapa adanya perbedaan atau ada yang keluar dari batas kendali atas dan batas kendali bawah itu seperti apa, dan lain sebagainya. Oke. Nah, nanti kita bisa lakukan analisis terkait dengan tracking sinyal dan moving range, yang nanti teman-teman bisa masukin ke jurnal, dengan mencari jurnal dan masukkan ke laporan maksudnya. Oke, dengan begitu kan kita bisa mengetahui nih bahwa dari analisis tracking sinyal sendiri dengan hasil forecast sekian, mengapa dan pengaruhnya apa. Berikut juga dengan grafik moving range mengindikasikan apa untuk forecasting tersebut. Selanjutnya kita akan menentukan forecasting bulan Januari tahun 2022 untuk pola data trend. Untuk pola data trend sendiri, di sini kita akan menggunakan metode Naive Model, Weighted Moving Average, dan Double Exponential Smoothing. Nah, untuk Naive Modelnya sama aja. Pertama kita masukin dulu demand-demandnya semuanya. Lalu untuk forecast dengan Naive Model sendiri adalah demand pada bulan sebelumnya. Jadi tinggal kita masukin aja formulanya. Lalu kita drag hingga bawah. Oke. Lalu kemudian untuk perhitungan nilai error sama aja sebelumnya, tinggal mengurangkan antara demand dengan forecast-nya. Kemudian untuk absolute sendiri merupakan nilai mutlak dari error tersebut. Oke, untuk error kuadrat atau error square akan kita mengkuadratkan nilai error yang sudah kita dapatkan. Serta untuk selanjutnya
yaitu adalah persen error, di mana dari persen error sendiri merupakan hasil pembagian antara absolute error, nilai absolute error, dengan demand pada bulan tersebut atau periode tersebut. Nah, sehingga nantinya akan kita dapatkan nilai error atau nilai error contohnya yaitu dari MAD, MSE, dan MAPE-nya. Dengan untuk MAD sendiri adalah rata-rata dari absolute error, lalu untuk MSE sendiri merupakan rata-rata dari mean square error, dan untuk MAPE sendiri merupakan rata-rata dari persen error gitu. Nanti ini tinggal kita persentase. Udah. Sehingga demand pada bulan Januari tahun 2022 sesuai dengan hasil forecast adalah sekian, dengan MAD, MSE, dan MAPE sekian. Nah, selanjutnya kita lanjut dengan menggunakan metode weighted moving average. Nah, untuk weighted moving average di sini kita akan menggunakan forecast dengan akumulasi per 3 bulan. Jadi, untuk melakukan forecast pada bulan April, kita harus mendapatkan data historis pada bulan Januari, Februari, dan bulan Maret. Nah, yaitu dengan caranya sama dengan sum product demand untuk 3 bulan sebelumnya. Nah, lalu kemudian titik koma atau koma dengan nilai weighted-nya. Untuk weighted-nya sendiri 1, 2, dan 3. Jangan lupa dikunci. Oke, lalu dibagi dengan sum dari nilai weighted-nya. Jangan lupa dikunci juga. Oke, sehingga nanti hasilnya bisa kita dapatkan seperti ini. Oke, selanjutnya adalah menentukan nilai error, yaitu pengurangan antara demand dengan forecast. Untuk selanjutnya sama aja, tinggal mengikuti. Kalau untuk absolute merupakan nilai mutlak dari nilai error, tinggal kita drag lagi sampai ke bawah. Untuk error square adalah pengkuadratan dari nilai error, dan persen error merupakan pembagian antara absolute error dengan demand-nya. Nah, nanti ini jangan lupa teman-teman presentasi. Jadi nanti hasilnya harus berupa persen. Oke, lalu kita average-kan. Untuk MAD atau absolute deviation itu merupakan average dari absolute error, lalu kemudian MSE sendiri merupakan rata-rata dari error square, dan persen error itu mengindikasikan nilai untuk MAPE. Nah, jangan lupa di persentase, lalu didapatkan hasil sekian. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah double exponential smoothing. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tentang single exponential smoothing, yaitu ada nilai alfa dan nilai alfa. Tapi kalau misalkan untuk double exponential smoothing itu ada nilai alfa dan nilai beta. Nah, untuk penentuannya sendiri seperti ini. Untuk nilai S pada bulan Februari itu masih kita pakai bulan demand bulan sebelumnya aja. Nah, dengan trennya itu 0. Lalu kemudian untuk pada bulan berikutnya kita akan menggunakan rumus yang ST itu, di mana dari sini kita bisa mendapatkan sama dengan 0,1, ini nilai alfa ya, dikali dengan demand pada bulan sebelumnya, ini yang bulan Februari. Nah, lalu akan ditambahkan dengan angka 1 dikurangi alfa 0,1 yang nantinya akan dikalikan dengan nilai S atau smoothing pada bulan sebelumnya. Nah, biar enak ininya, kita
kasih di dalam kurung aja. Sehingga nanti bisa kita dapatkan seperti ini. Ini jangan lupa kita kurung. Nah, dengan begitu bisa kita dapatkan hasil smoothingnya. Ini hasil smoothing ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menentukan nilai trennya. Untuk nilai tren itu kita akan menggunakan nilai alfa. Nilai alfanya yaitu 0,1. Nah, untuk 0,1 ini nanti akan dikalikan dengan nilai smoothing pada periode tersebut yang akan dikurangkan dengan nilai smoothing pada periode sebelumnya. Nah, lalu akan kita tambahkan 1 dikurangi 0,1 nilai beta yang nantinya akan kita kalikan dengan nilai trennya pada periode sebelumnya. Nah, sehingga nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi nanti teman-teman tinggal drag aja ke bawah. Oke, sepertinya ada kesalahan, ini belum ditutup kurung nih. Nah, sehingga harusnya seperti ini. Nah, oke, selanjutnya adalah nilai forecast. Untuk menentukan nilai forecast adalah penjumlahan antara nilai smoothing dengan nilai trennya. Jadi tinggal kita lakukan ke bawah. Nah, sehingga untuk nilai errornya tinggal ngikutin aja. Pengurangan antara demand dengan forecast. Terus untuk absolutnya berarti nilai mutlak dari error. Error square merupakan pengkuadratan dari nilai error. Nah, dan persen error merupakan pembagian antara absolute error dengan demand pada bulan tersebut. Lalu bisa kita lakukan analisis terkait dengan nilai error atau MAD, MSE, dan MAPE. Untuk MAD sendiri, itu merupakan average dari absolute error. Nah, selanjutnya untuk MSE sendiri merupakan average dari square error, dan untuk MAPE sendiri merupakan average dari persen error. Oke, sehingga kita bisa dapatkan seperti ini. Nanti teman-teman jangan lupa juga untuk memasukkan nilai alfa dan beta sampai 0,9. Jadi nanti alfanya 0,1, betanya 0,1, lalu dilanjutkan sampai alfa dan beta 0,9 dengan perhitungan yang sama. Untuk penentuan tracking sinyalnya kurang lebih sama. Jadi seperti yang tadi, jadi nggak usah kita ulas lagi. Nanti hasil forecast yang di sini itu tuh kita dapatkan dari nilai terkecil dari MAPE antara keseluruhan. Berarti dari naive model, terus weighted moving average, dan double exponential smoothing untuk alpha 0,1 dengan beta 0,1 hingga alpha 0,9 sampai beta 0,9. Jadi nanti hasilnya kurang lebih akan sama. Lalu akan kita dapatkan juga terkait dengan grafiknya mengenai tracking sinyal dan moving range. Nanti kalian analisis juga. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian peramalan agregat. Nah, untuk peramalan agregat sendiri, ini merupakan contohnya dari DSLAM dan stationary rack. Nah, dari sini kita bisa menambahkan, berarti jumlah unit ya. Kita menambahkan jumlah unit.
Ini akan kita lakukan penambahan juga ke sini. Jadi nanti teman-teman konfirmasi juga ke asisten pembimbing mengenai peramalan agregatnya. Nah, semisal tadi udah kita dapatkan forecast untuk forecast Deslam dari nilai MAP terkecil itu sebesar 404. Sedangkan untuk forecast Pioneri Rate, hasil forecastnya itu sendiri didapatkan 698. Nah, berarti untuk jumlah unit ini adalah pengkalian antara jumlah komponen dengan masing-masing hasil forecastnya. Nah, lalu kemudian, ini jangan lupa dikunci ya. Nah, lalu kemudian nanti bisa kita tinggal di drag aja. Sama juga dengan stationary rate, berarti pengkalian antara jumlah komponen dengan forecast-nya. Nah, sehingga nanti bisa didapatkan jumlah unit sekian. Oke, selanjutnya untuk apa sih yang dimaksud dengan peramalan agregat? Yaitu akan kita menyesuaikan terkait dengan dua jenis produk, mana saja produk yang sama. Nah, berarti kan udah kita dapetin nih kalau misalkan produk yang samanya itu antara papan kayu dengan papan kayu gitu kan. Lalu kemudian skrup, ada skrup. Nah, ini yang nantinya akan kita akumulasi menjadi peramalan agregat. Oke, berarti kalau misalkan untuk kaleng, fitting, kayu, dan lain sebagainya, ini masih sama aja. Kita tinggal drag ke bawah. Nah, berarti tinggal kita drag ke bawah. Sampai dengan skrup. Lalu yang menjadi pembeda adalah pengait. Pengait tinggal kita link ke sini. Oke, tapi yang menjadi analisis masalah di sini adalah papan kayu dengan skrup ini ada yang sama. Berarti kita harus melakukan penjumlahan antara papan kayu yang di Deslam dengan papan kayu yang ada di stationary rack. Nah, sehingga nanti didapatkan hasil sekian. Berikut juga dengan skrup. Karena skrup ada yang sama antara Deslam dengan stationary rack, berarti kita harus melakukan penjumlahan jumlah unit antara skrup Deslam dengan skrup stationary rack. Nah, sehingga nanti bisa didapatkan sekian total jumlah penyesuaian dari persediaan unit untuk forecasting atau peramalan agregasi untuk forecast pada bulan Januari tahun 2022. Oke, untuk informasi lebih lengkapnya silakan kalian cari referensi di jurnal dan kalian tambahkan pada laporan kalian. Kurang lebihnya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.